Kisah diawali dengan diperlihatkannya pria yang sudah beristri dan beranak yang bernama Eddie yang sedang menebus mobilnya di sebuah bengkel. Namun karena uangnya tidak cukup, Eddie pun belum bisa kembali mendapatkan mobilnya. It's everything I have, man. That's my rent money. I can get you the rest by Friday. I can't. Come back Friday. Setelah itu, Eddie mendapatkan telepon dari istrinya, padahal ia dan istrinya sudah pisah ranjang selama 2 tahun. Si istri meminta Eddie untuk menjemput putri mereka yang bernama Sarah di sekolah, karena selama 1 minggu, Eddie selalu ingkar janji yang membuat putri mereka harus pulang sendirian dari sekolah. This would be an example of the kind of shit done with. Saat akan pergi, Eddie melihat dompet milik pekerja di bengkel tersebut. Sebagai orang yang sudah berpengalaman dalam hal pudak padok, Eddie pun dengan lihainya memancing sedikit keributan demi untuk mendapatkan dompet tersebut. Take it easy, man. You're pinching me. You're pinching me. I'm gonna hurt him. Namun hanya sedikit uang yang ia dapatkan dari dompet tersebut. Eddie langsung membeli minuman dan juga tidak lupa ia membeli 3 lembar lotre. Ia berharap ada keberuntungan yang akan ia dapatkan dari lotre tersebut. Karena mobil satu-satunya belum bisa ia tebus, Eddie terus berkeliaran di pusat kota untuk mencuri kendaraan. Karena mencuri adalah salah satunya cara supaya mendapatkan uang dengan instan. Dan berharap ada mobil yang lupa tidak dikunci. Namun di saat itu Sarah putrinya menelpon dan mengatakan bahwa dirinya sudah sampai di rumah. Meskipun Eddie selalu ingkar janji kepada putrinya, namun ia tetap akan selalu menyayanginya. I still love you, even when you're acting like a farthead. Well, I still love you, and I still love you. Dan di saat itulah Eddie melihat mobil mewah SUV yang terparkir jauh dari mobil lain, di mana Eddie memperhatikan mobil tersebut dan ternyata ia menemukan merek langka pada mobil tersebut dengan nama Dolus. Dan ternyata ya, mobil semewah itu ternyata tidak dikunci, entah sengaja tidak dikunci oleh pemiliknya atau lupa tidak dikunci. Namun pada saat itu Eddie hanya menemukan kacamata mewah di dalamnya. Tetapi saat Eddie berniat untuk keluar, tiba-tiba ya, Eddie pun panik ketika pintunya terkunci sendiri dan Eddie mulai menendang-nendang kaca mobilnya. Tetapi dan ilah lock. Di saat Eddie sedang berusaha membuka pintunya, muncullah telepon dari seseorang yang entah siapa itu. Namun tanpa Eddie sadari adalah ternyata di setiap sudut mobil tersebut terdapat kamera kecil pengawas yang terhubung langsung ke seseorang. Namun Eddie yang hanya butuh keluar pun hanya fokus mencari cara untuk keluar, sampai pada akhirnya karena kaca mobilnya sulit dipecahkan, Eddie mencoba membongkar pintu untuk mencari celah dari dalam. Namun malah tangannya yang terluka karena hal itu dan ia temukan malah sesuatu yang mengejutkan. Karena seluruh bagian mobil ini dilapisi dengan baja tebal yang tak mungkin dibongkar hanya menggunakan tangan kosong. Setelah merasa capek, Eddie yang risih dengan telepon yang terus berdering pun, Eddie memutuskan untuk mengangkatnya dan Hello, can you hear me? Yeah. Oh, jolly good. My name is William. I'm the owner of this car. ternyata itu adalah William, pemilik mobil ini yang sedang mengawasi Eddie dari kejauhan. Si Eddie bukannya minta maaf atas kelakuannya, malah mengumpat dan mengeluarkan kata-kata kasar sehingga Yeah, it's short for go f yourself. Interesting point. You just tase me? What is this? ya, ternyata semua interior mobil ini juga bisa dialiri listrik yang cukup menyengat. Sehingga Eddie yang pemarah pun langsung mengambil sebuah pistol yang ada di dalam tasnya dan tebak apa yang akan terjadi. This car.
Eta si gobloy, udah tahu kacanya tersebut anti peluru, malah nembakin pistol. Kaki Eddie pun terluka oleh kelakuannya sendiri dan William pun sepertinya harus menjelaskan bahwa mobil ini dirancang khusus anti peluru, memblokir sinyal Wi-Fi, Bluetooth dan lain sebagainya, dan lapis kaca mobil ini mencegah orang luar untuk melihat ke arah dalam. I think, oh, hang on a second. Help me! Di tengah rasa sakit dan darah yang terus mengalir, Eddie pun memohon kepada William untuk melepaskannya bebas. William mau melaporkannya ke polisi asalkan Eddie segera mendapatkan pertolongan medis, tetapi William tidak sedikit pun mengasihaninya, malah membiarkannya, dan pada akhirnya Eddie pun pingsan karena kehilangan banyak darah. It's bad. It's bad. I can't stop the bleeding. Well, that wasn't very clever of you, was it, old? Singkat cerita, malam pun tiba. Eddie akhirnya siuman dari pingsannya dengan tangan dan kaki yang sudah diperban. Entah kapan William mengobatinya, Eddie langsung menghabiskan air minum terakhirnya dan memakan sedikit cemilan yang tersisa di dalam tasnya. Keesokannya di hari Sabtu, Eddie terlihat sedang duduk menikmati pepnya dengan William yang kembali menelpon dan langsung berbicara tanpa harus Eddie mengangkatnya. Entah apa maksud dari William ini. Ia sepertinya hanya perlu mengobrol dan menceritakan kisah ia dengan putri kesayangannya. Namun Eddie di saat itu perlu makan dan minum, malah mengumpat dan mengeluarkan kata-kata kotor sehingga William pun perlu menyetrumnya lagi. Perfect day. And when I dropped her off... I need food and water now, motherfucker. Language! Ah, Jesus! You motherfucking... Karena Eddie heras kepala dan terus mengeluarkan kata-kata kasar, William pun menyetel musik klasik yang begitu keras dan menyalakan pendingin sampai benar-benar full limit. Berjam-jam mendengarkan musik yang terus diputar ulang dan dengan keadaan suhu yang begitu dingin, Eddie pun mulai menggila dengan melindungi suhu tubuhnya, dan itu terus berlanjut sampai malam hari tiba. Eddie akhirnya menyerah dan meminta maaf atas kata-kata kasarnya. Ia berjanji tidak akan mengulanginya lagi, sehingga William pun langsung mematikan pendingin saat itu juga. Keesokan paginya di hari Minggu, Eddie terlihat sedang buang air kecil ke sebuah botol plastik. Tak ingin menyerah dengan keadaan, Eddie pun kembali berusaha membobol dinding mobil menggunakan sebuah besi yang ia temukan. Tak lama William pun menelpon dan mengajak debat siapa yang salah dan siapa yang benar, di mana Eddie melakukan pembelaan atas dampak kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin. Karena yang kaya makin kaya, yang miskin terus menderita. Karena Eddie menganggap bahwa apa yang dia lakukannya patut ditoleransi, karena masyarakat menengah ke bawah mengalami ekonomi yang begitu sulit hingga tak ada pilihan lain untuk bertahan hidup. So for justice, I must blaze my own path. You think this is just? Really, what you're doing to me here? Sore hari menjelang malam, hujan pun turun deras disertai dengan William yang diam-diam menyalakan suhu pemanas ruangan yang membuat suhu di dalam mobil sangat panas sekali, sehingga Eddie yang tersiksa kehausan pun menjilati kaca mobil yang dipenuhi oleh tetesan air hujan. Dan Eddie pun nyaris meminum air seni miliknya sendiri, tetapi masih cukup waras untuk dia melakukannya. Memanfaatkan rasa haus yang Eddie rasakan, William pun meminta nomor jaminan identitas miliknya, kalau di kita mah itu nomor KTP ya, atau NIK, dengan beralasan untuk mengecek apakah Eddie tercatat melakukan kriminal atau tidak. Karena kalau terbukti tidak, masih ada peluang Eddie untuk keluar dari mobil ini. Eddie Barish. Eddie Parish, thank you. And social security number... Dengan diiming-imingi air minum dan kebebasan, akhirnya Eddie pun memberikan nomor jaminan sosialnya, di mana William langsung memberitahukan di mana botol minum tersebut dan... Please. Very good.
I hid the water bottle. Setelah suhu kembali normal, Eddie yang sedang rebahan pun teringat dengan 3 lembar lotre yang sempat ia beli, di mana Eddie langsung tertawa bahagia setelah mengetahui bahwa ia telah berhasil mendapatkan jackpot sebesar $500 yang cukup untuk menebus mobilnya yang telah ia gadaikan. What's so funny? What are you laughing at? I won! Kebahagiaan Eddie pun tak berlangsung lama setelah William menelepon dan memberitahu jika Eddie pernah terlibat dalam beberapa kejahatan kecil seperti pencurian dan pembobolan properti, sehingga lotre yang berada di tangannya ini sama sekali tidak berguna karena Eddie tidak akan pernah dibiarkan bebas dari mobil tersebut. That's life's tragedy. I need food. I might be a psycho because I don't feel bad for you at all. Demi Sarah, putri tercintanya, akhirnya Eddie pun mau menurunkan egonya dengan melakukan permohonan agar William simpati dan membebaskannya, di mana William dengan tegas tetap tidak akan membebaskannya. Tapi apresiasi yang telah mau berkata-kata lembut dan sopan, William pun memberikan kue kecil yang tersimpan di dashboard depan. Disitulah Eddie melihat semacam papan yang terdapat tombol-tombol untuk mematikan dan menghidupkan sistem-sistem yang ada di mobil ini. Sehingga Eddie bersabar dan menunggu William tidak mengawasinya supaya leluasa memeriksa papan tombol tersebut. Setelah memastikan William tidak mengawasinya, Eddie dengan cepat memotret papan tombol tersebut dengan ponselnya. Ternyata benar saja itu adalah tombol-tombol untuk mematikan seluruh sistem dan mesin yang ada di mobil ini. Sehingga dengan sangat hati-hati, Eddie pun mulai menekan tombol tersebut. Tetapi Hey, what are you doing down there? ya, William keburu menyadari hal itu dan meminta Eddie untuk tetap menjaga tangan selalu terlihat di kamera. Yang sepanjang malam sampai tiba di pagi hari, Eddie menggunakan jari-jari kokotnya untuk mematikan tombol tersebut. Tibalah di hari Senin pagi, Eddie masih belum berhasil menekan tombol tersebut. Di tengah rasa ngantuk dan haus yang tak tertahankan, Eddie nekat meminum air kencingnya sendiri dan singkat cerita, malam hari pun tiba. Eddie yang sedang iseng menekan tombol on-off pun tak sengaja menyalakan mobilnya dan sempat berhasil melajukannya. Tetapi Let's go! Yeah! ya, William bukanlah orang bodoh yang tidak memikirkan hal semacam ini. Dengan kendali jarak jauh, William pun melajukan mobilnya entah kemana, yang membuat Eddie benar-benar tak berdaya dibuatnya. Just look at what they've become, Eddie. Addicts, criminals. Dengan sepanjang jalan mengelilingi ibu kota, William pun menunjukkan kepada Eddie bahwa banyak sekali pengangguran, gelandangan, pecandu, pengemis, dan tunawisma yang dianggap sebagai hama dan sangat mengganggu. William memiliki pandangan tersendiri tentang hal itu dan menganggap bahwa golongan orang-orang miskin yang tidak punya uang adalah hama yang pantas dilenyapkan. Whoa. Have some fun, you know. Lots of fun. Setelah diajak ngebut yang membuat jantung Eddie hampir copot, William pun membawa Eddie ke gang kecil. Tepat ada 2 orang preman sedang membuli seseorang sesuai pandangannya terhadap kaum bawah. William pun berniat untuk membunuh kedua preman tersebut dan inilah yang terjadi. Meski Eddie orangnya yang suka pudak-padok dan suka cokot, bukan berarti ia orang kejam yang tega membunuh seseorang. Sehingga di saat preman terakhir akan dieksekusi, Eddie pun memohon kepada William supaya tidak melakukannya, tetapi
Seusai kejadian tersebut, William pun kembali mengajak Eddie kebut-kebutan dan menaiki sebuah gedung sampai ke lantai atas, di mana Eddie harus merasakan adrenalin tinggi di mana mobilnya akan terjun bebas, dan inilah yang terjadi. Hari Selasa pagi setelah semalaman pingsan, Eddie sadar-sadar sudah dibawa berkendara menuju sekolah Sarah, putrinya. Di mana kali ini William sudah benar-benar keterlaluan dengan melibatkan Sarah ke dalam kegilaan ini, yang dimana alamat sekolahnya sendiri William dapatkan dari nomor jaminan sosial dan identitas yang Eddie berikan. Stop! 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 Sarah. Eddie benar-benar dibuat panik di saat William berniat menabrak putrinya, di mana Sarah kecil yang menaiki skuter pun hanya bisa berlari kecil untuk menghindari kejaran mobil tersebut. Dan masih belum puas, William pun memutarbalikan mobilnya yang membuat Eddie tidak punya pilihan lain selain mengancam akan menembak kepalanya sendiri untuk mengakhiri mimpi buruk ini. Dan tebak apa yang akan terjadi? Stop, Eddie! Don't do it, Eddie! Please, don't do it! Wouldn't want to ruin all the fun. Ya, William hanya mengerjai Eddie saja, dan di mana pistol yang Eddie pegang sudah dikosongkan pelurunya, sehingga sungguh menyebalkan sosok si William Koplok ini. Are you there, Eddie? Sesudah William selesai dengan prank tidak lucunya, Eddie pun kembali dibawa berkendara mengelilingi kota sembari terus mengoceh tentang kehidupan pribadinya. Muak dengan semua hal ini, Eddie pun membuka jaketnya dan menggigit botol plastik, lantas ia mencabuti satu persatu kamera pengawas sembari menahan rasa sakit dari setruman listrik yang terus menyengat tubuhnya. Meski William sudah tidak bisa mengawasinya, namun mobil tersebut masih bisa dikendalikan dari jarak jauh. Eddie dibawa menuju ke tempat sepi yang di situ sudah ada seseorang yang menunggunya, yaitu Hello, Eddie. I'm William. Ya, inilah sosok William yang selama 4 hari ini mengurung Eddie di dalam mobil ini. Sempat memberontak, tapi keburu disetrum listrik. Eddie benar-benar tak berdaya ketika William menyuruh mengikat tangannya ke bawah jok mobil agar ia tidak bisa bergerak dengan leluasa. Really tight. Setelah kedua tangan Eddie terikat, William pun masuk ke dalam mobil hingga kita bisa melihat dengan jelas seperti apa sosok pembangun si William ini, yang ternyata hanyalah seorang kakek tua yang mungkin hanya sedang kesepian. William pun mengambil pistol milik Eddie dan mengisinya dengan peluru untuk jaga-jaga andai kata Eddie melakukan pemberontakan lagi. You kids like these things, huh? Tak hanya mengejek Eddie sebagai pencuri amatir dan berotak bodoh, William pun dengan watadosnya memakan permen jelly di depan mukanya. Meskipun akhirnya Eddie diberikan beberapa permen jelly tersebut untuk dimakan sendiri dengan mulutnya. Some gummy bears. Yummy, yummy. Try them. Off they go. Entah kemana William akan membawanya, Eddie diam-diam mengamati sekitar dan melihat ada sebuah palu di belakangnya. Tak hanya itu saja, Eddie juga menyadari adanya gelang perempuan yang dipakai William, sehingga Eddie pun akhirnya punya rencana brilian untuk bisa lolos dari si William ini. Taste of hell. That's a nice bracelet. Menyambung cerita William tentang kehidupan pribadinya yang memiliki seorang anak perempuan, Eddie akhirnya sadar jika William adalah sosok ayah yang telah kehilangan putri tercintanya, dan apa yang dilakukannya saat ini mungkin adalah sebagai bentuk balas dendam atas kematiannya, sehingga Eddie dengan sengaja memancing amarah William dengan cara membicarakan putri tercintanya. Wearing her charm bracelet. Sorry about that, Eddie. Dan ya, dalam kondisi hidung berdarah akibat direm dadakan, Eddie masih mampu berkonsentrasi dengan diam-diam menggunakan sampekornya untuk menekan tombol pengendali sistem. Dan untuk mengulur sedikit waktu,
Eddie pun berhasil memancing William untuk menceritakan kronologi kematian putrinya. Slow, okay, I'll explain very slowly, Eddie, okay? You ready, Eddie? Good. Ternyata dulu William pernah memiliki anak perempuan yang sudah remaja sampai suatu malam ada beberapa penjahat yang masuk ke dalam rumahnya. Dengan mata kepalanya sendiri William pun menyaksikan putrinya mati ditembak salah satu penjahat. Sehingga saat itu William dendam dan kebencian terhadap orang-orang miskin seperti si Eddie ini dan menganggap hanya virus yang perlu dilenyapkan. Make my day, Eddie, make my day. We're having fun now, aren't we? Yeah. Yeah. Go on, please. Ketika tombol sistem sedikit lagi dimatikan, Eddie pun dengan sengaja mengatakan bahwa William hanyalah manusia lemah yang mengatasnamakan putrinya untuk memburu orang-orang, berlagak seperti pahlawan yang memburu penjahat. Faktanya, William hanyalah pria kesepian yang tidak mampu menerima kenyataan hidup, sehingga William yang murka pun dengan cepat mengambil pistol dan You. That's the joke. ya, mobil tersebut terjun ke jurang dengan satu peluru yang justru mengenai William sendiri. Sebelum William sadar, Eddie dengan cepat melepaskan ikatan tangannya dan langsung memukuli wajah William sampai babak belur. Menyadari mobilnya akan meledak, Eddie dengan cepat mengambil palu dan mencoba memecahkan kaca belakang yang sebelumnya retak akibat terkena tembakan peluru, hingga ia berhasil selamat dari ledakan tersebut. Dengan lotre hadiah yang masih terselamatkan, Eddie pun ikut numpang pada salah satu pengendara yang lewat dan langsung ke bengkel untuk menebus mobilnya yang ia gadaikan. Karena si pemilik bengkel yang terlalu lelet ketika melayani pelanggan, Eddie pun yang sudah tidak sabar memutuskan untuk membeli sebuah sepeda anak-anak dan pada akhirnya Eddie pun berhasil tepat waktu menjemput anaknya Sarah di sekolah. Tamat ending yang cukup membabangus William Khan. Pesan-pesan yang bisa diambil dari film ini adalah tidak ada yang namanya si miskin dan si kaya, karena orang kaya yang sebenarnya adalah orang yang selalu merasa cukup dan bersyukur dengan apa yang mereka dapatkan. Karena jika kamu selalu tidak merasa puas dan tidak merasa bersyukur dengan apa yang kamu punya dan kamu dapatkan, walaupun kamu mempunyai harta setinggi gunung dan seluas samudera, kamu tidak akan pernah merasa cukup dengan semua hal itu. Karena kenikmatan dari rasa cukup hanya orang-orang yang bersyukurlah yang akan merasakannya. Salam perpisahan dari Leon S. Kennedy. Wassalam.